Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di episode pertama Frogscast Waalaikumsalam. Indonesia. Dan pada hari ini kita sedang bersama Bapak Asro Nasiri. Beliau adalah CMO sekaligus CEO dari Frogs Indonesia. Selamat malam Pak Asro. Gimana kabarnya Pak? Mas Dendi, selamat malam, malam Senin ini ya. Malam Senin. Selamat malam hadirin yang hadir di Facebook maupun di Instagram. Semoga semuanya sehat. Amin, amin. Oke, jadi teman-teman, ini adalah Frogs Podcast. Jadi inisiatif dari Frogs Indonesia untuk kita ngobrol bareng sesama anggota tim Frogs. Sekaligus mungkin ke depan kita akan menghadirkan beberapa narasumber yang terkait di bidang dirgantara, khususnya drone. Yang kita akan membahas tema-tema seputar teknologi, seputar update regulasi dan sebagainya. Nah, pada proses episode pertama ini kita akan ngobrolin tentang tema seputar menuju era autonomous air transportation. Nah, tentunya akan jadi tema yang menarik banget karena mungkin beberapa dari kita sudah mendengar banyak istilah tentang drone autonomous, drone passenger, air taxi, yang beberapa brand-brand besar seperti Uber, kemudian ada Ehang, ada Airbus itu membuat gebrakan-gebrakan disruption di bidang transportasi, dan tentunya ini jadi hal yang menarik karena Indonesia juga punya produk dengan nama Frogs. Nah, Pak Asrul ini di tim Frogs adalah beliau yang termasuk menginisiasi startup ini bersama founder Pak Bapak Kiwi. Dan pada hari ini kita akan ngobrolin tentang seberapa jauh sih atau seberapa dekat kita sebenarnya dalam menuju era tersebut. Nah, Pak Asro, mungkin sebelum kita ngomongin temanya, kita bisa lebih kenal sedikit nih tentang Pak Asro. Mungkin bisa Pak Asro jelaskan tentang background Pak Asro, gimana sih kok sampai akhirnya bisa tergabung dalam tim Frogs Indonesia ini. Oke, makasih Mas Dendi ya. Saya memang backgroundnya di Dirgantara kan. Jadi setelah saya kuliah tahun 93 dari elektronika instrumentasi di BM ya, Jogja. Saya ke Bandung, masuk ke PT PTN. Waktu itu masih PTN namanya, sekarang jadi PT BI ya. Saya waktu itu masuk ke bagian pengembangan N250 ya, yang sekarang eh, dibawa ke Jogja malah pesawatnya. Jadi tahun 93 itu waktu itu sampai 95 kita sedang bukan pesawat canggih ya pada eranya, jadi fly by wire, kemudian eh, apa namanya, ini adalah generasi lebih baru dari CN235. Jadi 250 itu sebenarnya dua engine, 50 itu 50 passenger penumpang. Kalau pendahulunya kan CN235, C-nya Mm-mm. itu Casa, N-nya Ketika aja. Nurtanio. Jadi memang ini join antara Casa dengan Casa, itu perusahaan pesawat terbang di Spanyol. 235 ini dua engine, 35 penumpang. Jadi kita yang N ini nggak pakai C ya. Jadi N itu Nusantara. Kita membuat sendiri 250. Saya di bagian navigasi dan atau pilot waktu itu ya. Di navigasi itu di airspeed, di altitude, kemudian di autopilot selama di 250. Kemudian setelah sukses first flight, lalu sampai proses-proses sertifikasi, saya masih terlibat di N250. Setelah ada masalah dengan dihentikannya proyek itu, saya kemudian switch ke pesawat sebelumnya, CN235, tapi bukan di bagian avionik lagi ya, tapi di bagian mission. Di mission ini tugas saya adalah untuk menyiapkan fitur-fitur apabila customer membutuhkan pesawat-pesawat dengan special mission. Misalnya pesawat untuk maritim patrol, untuk emergency, untuk rainmaker, bahkan sampai pesawat untuk VVIP waktu itu untuk Hmm. Presiden Korea Selatan. Wih. Nah, di eh, bagian mission ini itu cukup menarik Mas Hendy ya. Jadi banyak sekali challenge-nya, terutama ketika untuk
membangun pesawat VVIP. Pesawat VVIP ini kan sangat spesial ya, terutama Mm-mm. untuk eh, penumpangnya itu kan very very important portion ya. Jadi kita harus betul-betul membuat satu fitur yang safe ya untuk seorang kepala negara. Salah satu fiturnya adalah ada namanya countermeasure dispensing system, atau itu anti anti rudal ya Mm. kalau dibahasakan dengan bahasa umum ya. Jadi itu tugas saya waktu itu untuk membuat anti rudal untuk pesawat tersebut. Jadi dan ini cukup cukup seru ya, karena itu pertama kali kita membuat pesawat sangat spesial, dan fiturnya juga kita belum pernah ya. Jadi ada tiga fitur khusus sih untuk presiden itu. Pertama anti rudal, anti jamming, kemudian interiornya juga harus sangat sangat lux. Kemudian satu lagi harus ada satu kapsul untuk rilis presiden ketika ada masalah-masalah emergency. Mm. Eh, yang lucu itu ketika saya mau buat anti rudal ini, saya nggak punya knowledge sama sekali, Mm. termasuk atasan saya nggak punya apa sih anti rudal, sehingga saya hanya dikasih waktu itu DVD film Air Force One. Jadi bos saya bilang, Pak Asro ini tolong dilihat, ini film Air Force One, salah satu adegannya ada pesawat presiden di hijack, lalu nanti ada keluar apa namanya anti rudal. Nah, tolong dipelajari gimana tuh cara kerjanya. Kebayang kan, Tanya kita sama sutradaranya. sekali lihat filmnya diulang-ulang, ini gimana nih cara kerjanya. Tapi alhamdulillah selama 1 tahun ya, saya cari partner untuk bangun itu, Mm. ketemu dengan perusahaan Vinten dari Inggris. Tahun selesai selesai Mm. kita pasang, kita tes dan sukses. Nah, ini salah satu tes terakhir sebelum pesawat dianggap accepted ya. Kan ada namanya acceptance test oleh customer. Asik. Itu yang tes yang terakhir. Mereka cukup pesawat ini sudah menunjukkan performanya sesuai dengan spesifikasi, tanda tangan. Ya. Menarik itu pengalaman di apa namanya area mission. Mungkin itu Mas Mas Mm. Dendi. Itu background saya. Jadi jadi dulu Pak Astro luar biasa pengalamannya sampai bikin pesawat untuk kepentingan VIP yang tentunya nggak main-main banget Pak ya. Nah sampai akhirnya sekarang Pak Astro tergabung dalam sebuah startup dan termasuk orang yang juga menginisiasi berdirinya Frogs Indonesia ini bersama Pak Kiwi Awilarga. Nah Pak Astro pengalamannya gimana sih Pak dari yang dulu tergabung dalam sebuah enterprise ya kan, perusahaan yang besar dengan segala proseduralnya, dengan segala tim yang mungkin masif jumlahnya. Sekarang dengan semangat startup yang mungkin anggotanya juga terbatas, dengan segala keterbatasan yang ada, sampai akhirnya menerima tantangan nih untuk membuat sebuah hal yang mungkin belum pernah ada di Indonesia dan mungkin ya akan jadi yang pertama kalinya kan di wilayah mungkin bahkan di Southeast Asia. Nah itu gimana Pak ceritanya? Dan kesannya gimana sih dari yang bekerja di level yang enterprise kemudian masuk ke level startup dan bikin pesawat lagi. Ya, ya. Ya, Mas Edi bisa membayangkan kan. Ya, ini memang satu apa ya? Challenge-nya sangat 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 multidimensional ya. Jadi saya bayangin kalau bikin pesawat kan, dulu kan saya datang ke IPTN, infrastruktur udah siap ya. Sudah ada apa namanya? Alat-alatnya lengkap, orang-orangnya sudah punya pengalaman, mereka sudah punya pengalaman sebelumnya membangun CN235. Nah, ketika saya membangun drone ini, kan drone sesuatu yang baru juga bagi saya. Hmm. Drone kalau yang saya tahu kan selama ini memang untuk hobi, tapi ini kalau drone untuk passenger, ini sesuatu yang eh, waktu Pak Kiwi itu menyampaikan ide itu, saya juga baru tahu ternyata sudah ada yang memulai di Cina ya, ada Hmm. yang waktu itu masih 182. Tapi waktu itu saya cukup lama berpikir ya, apakah saya sanggup, lalu dengan siapa nanti saya akan
membangun ini ya, karena saya tahu teman-teman saya di Jogja sedikit yang tahu soal Drone. pesawat ini. Hmm. Tapi oke lah, karena Pak Ki waktu itu terus menanyakan, terus motivasi saya untuk mau ayo coba hanya saya oke lah Pak, saya coba. Saya punya konsep ke beliau, Pak gini aja deh, saya akan apa namanya bikin frame-nya atau bodinya, nanti engine saya beli, avionik saya beli, flight control saya beli, baterai saya beli. Oke, nggak masalah. Oke, beliau setuju, ya udah. Lalu saya coba cari teman-teman, ya. Kita mulai dari apa namanya eh, gambar dulu, kita gambar apa ya kira-kira, kita lihat-lihat pesawat-pesawat yang sudah ada, ya. Kemudian kita tahu konsep drone yang sudah eksis, yang kelasnya itu masih untuk hobi itu. Kemudian kita konversi itu, kira-kira kalau jadi passenger berarti harus lebih besar, terasnya lebih gede. Hmm. Lalu kita punya planning itu bisa terbang 1 jam mungkin apa enggak. Nah, dari situ betul-betul apa namanya ya, betul-betul dari scratch ya. Di waktu itu kita hanya berenam, itu pun kemudian lama-lama tinggal tinggal berempat, dan walaupun sekarang sudah lumayan agak banyak. Hmm. Ya, tantangannya cukup banyak, tetapi alhamdulillah setelah itu 2017 dimulai September, Januari 2020 kita bisa first flight, 3 tahun Mantap. kurang lebih, 3 tahun kurang ya. Itu Luar biasa. kira-kira gitu sih Mas. Ji, Ji. Kalau diceritakan eh, keseluruhannya itu cukup cukup seru gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Terus selain itu Pak Asro, pasti kan di balik Pak Asro sendiri ada tim-tim yang hebat kan dalam membangun eh, startup Fox Indonesia ini, juga produknya tidak hanya di bidang drone passenger saja, tapi juga beberapa produk-produk drone yang lainnya. Nah, pencapaian-pencapaian apa sih Pak yang sudah dilakukan sama Fox Indonesia selain di drone passenger sendiri? Dan gimana itu kisah di Ya, baliknya? ya, oke. Jadi eh, eh, founder kita tuh melihat bahwa ini drone ini bakalan jadi kebutuhan ya, paling enggak berapa 2 tahun 3 tahun lagi ini Hmm. sesuatu yang akan jadi demandnya akan cukup tinggi, dan bukan hanya untuk passenger memang, jadi untuk pertanian, karena kita melihat jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sudah mulai menurun secara statistik ya, jadi tinggal orang-orang yang usia cukup tua lah ya, jadi anak muda nggak tertarik dengan dunia pertanian, ada yang tertarik tapi nggak cukup signifikan, sehingga ini mungkin satu saat nanti ketika lack of labornya ini betul-betul terjadi, perlu ada satu alat ya untuk bantu, misalnya salah satunya yang misalnya bantu untuk penyemprotan pestisida. Kita juga bisa menyediakan yang editan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tadinya itu manual, mau nggak mau nanti ada kebutuhan untuk otomatisasi atau mekanisasi. Hmm. Nah, itu salah satu yang apa namanya kita sediakan ya, drone untuk kebutuhan pertanian. Kemudian yang kedua ini drone untuk pemetaan, kebutuhan pemetaan di Indonesia kan cukup besar, karena kita masih dalam tahap pengembangan, pembangunan, pembukaan lahan, dan kita punya lahan yang sangat luas ya di wilayah Indonesia ini. Kita melihat eh, pesawat-pesawat yang ada di market ini kan, yang dipakai untuk mapping adalah salah satu yang apa namanya bisa kita lihat ada kekurangan ya. Hmm. Kekurangannya adalah kemampuan untuk take off dan landing secara vertikal. Hmm. Jadi selama ini mereka take off perlu runway, walaupun pendek, landing juga perlu runway, sehingga beberapa apa namanya eh, teman itu untuk landing itu harus di alang apa namanya ditangkap dengan jaring ya. Hmm. Ya, kita melihat oh ini perlu satu pesawat drone yang bisa vertical take off, terutama di lahan-lahan yang terbatas untuk geraknya.
Sehingga kita juga ada itu satu pesawat khusus untuk turbulen. Kemudian ini yang menarik pesawat delivery atau kargo ya. Ini sangat potensial ya untuk wilayah kita. Jadi apalagi di masa pandemi ini. Jadi kegiatan itu kan kita dibatasi untuk ketemu orang, ya, untuk jaga jarak, sehingga untuk ekspedisi ini eh, bisa dibantu dengan drone ya, dari drone kargo yang gede, yang misalnya kelas 200 kilo, mungkin atau sebelumnya yang lebih gede lagi 400 kilo, itu bisa untuk antar antar pulau, lalu nanti setelah sampai di satu pulau tertentu nanti akan menggunakan drone yang lebih kecil ya, last mile ya, mungkin 5 kiloan. Kita udah punya tuh drone yang 5 kilo yang Hmm. bisa dipakai untuk delivery. Nah ini ada tiga nih ya, jadi ada tiga plus passenger, jadi kita punya empat, Empat mas ya, portfolio. yang kita provide, kita sediakan untuk solusi transportasi ini gitu. Dan kebetulan dari keempat produk ini juga kita udah punya pasar juga Pak ya. Ada beberapa klien yang percaya pada Frost untuk menggunakan produk kita untuk membantu bisnis mereka di bidang agriculture, terus kemudian untuk delivery kargo, terus kemudian ada juga yang surveillance ini. Nah, pertanyaan gini Pak Asro. Tadi kan Pak Asro udah nyebutin kan di awal bahwa kita masih startup dan terbatas segala kemampuannya. Tapi kok nggak cuman fokus drone Iya. passenger, bahkan bisa bikin banyak drone yang lainnya gitu loh. Itu kan luar biasa banget. Maksudnya gimana Pak cara memanage-nya seperti itu? Dan kira-kira mungkin ketika bikin drone passenger yang sampai akhirnya dalam waktu 2 tahun tuh bisa terbang, bisa take off ya kan? Untuk pertama kalinya dan juga dapat banyak recognition dari berbagai macam kalangan. Itu prosesnya gimana sih Pak? Maksudnya mungkin bisa ceritakan gimana jatuh bangunnya, gimana teman-teman Pak Asro bisa juga nge-maintain semangat teman-teman supaya nggak putus asa. Karena saya tahu banget waktu itu juga sempet kan kayak ada semacam kayak rasa hampir apa ya maksudnya kayak ya banyak lah hambatan-hambatannya itu gimana Pak ceritanya? Ya, ya itu kalau dikenang memang jadi mengharukan gitu ya. Jadi ini juga passenger ini sebetulnya yang terbang itu versi kedua, makanya kita sebut F282 ya. Hmm. Prop duanya itu adalah apa namanya, dua penumpang, delapannya ada 8 engine, lalu dua yang terakhir itu versi kedua. Kita sudah pernah membuat versi yang pertama, Mas Hendy tahu dulu sudah terlibat ya, kita yang versi pertama ada 2018 Pak ya. wingnya karena kita Hmm. waktu itu pingin supaya durasinya panjang, apa daya angkatnya itu bukan cuma dari apa namanya rotornya tapi juga dari sayapnya, tapi eh, hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, hanya Hmm. kita desain ulang dan akhirnya sekarang ini yang kemarin terbang di Januari 2020. Nah, jadi memang begitu, cukup dinamikanya cukup lumayan ya untuk membuat drone, karena ya pertama mungkin ini yang berkali-kali diyakinkan oleh founder kita ya, Pak Kiwi itu, bahwa kalau kita yakin bisa, ini pasti bisa. Jadi jangan ragu-ragu, walaupun di perjalanan kan melihat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, apakah ini mungkin ya, apakah bisa ya. Ternyata setelah kita jalani, kita semangati diri kita sendiri dan saya semangati teman-teman, ya, ya alhamdulillah bisa sih, bisa. Dan sekarang malah kita bisa bisa bikin banyak produk ya, dengan apa namanya, dengan tim yang 22 orang ya. Ya, alhamdulillah, dan kita sudah punya beberapa klien walaupun belum belum cukup banyak ya, tapi ini membuktikan bahwa kita bisa berkarya, kita menghasilkan satu produk yang proven, yang sudah bisa diterima pasar ya. Ya itu kayaknya paling penting memang itu ya, secara tidak apa ya, ya tidak kita sangka sebetulnya sampai hari ini kita bisa bisa eksis seperti itu. Hmm. Tantangan paling besar apa sih Pak ketika teman-teman nge-build drone passenger ini? Sampai akhirnya kita berani untuk tes flight untuk pertama kali dan akhirnya berhasil tuh. Proses sebelumnya apa tantangan yang paling berat yang dialami?
Ya, sebetulnya tantangannya adalah ini kan drone ini kalau kita lihat dari unsur-unsurnya ya, itu kan frame ya. Frame itu pertama kita juga eh, kita tidak punya apa namanya kapasitas untuk membuat frame sendiri. Jadi kita menggunakan pihak ketiga ya untuk membuat beberapa bagian, misalnya untuk apa namanya fuselase-nya kita berhubungan dengan Mas Malik ya. Kemudian untuk AM-nya kita berhubungan dengan vendor yang lain. Tapi kita yang punya rekrutmen, kita yang apa namanya memastikan itu pekerjaan mereka sesuai dengan rekrutmen kita. Lalu unsur yang kedua itu engine. Engine ini kan sebenarnya di pasaran itu waktu kita punya ide ini itu di pasaran engine-nya itu belum cukup cukup tersedia dengan trust yang kita butuhkan. Jadi kan kita butuh sekitar 130 satu engine, kita ada punya 8 ya. Itu challenge yang berikutnya ini flight control ya. Ini kan juga ini kan pesawat unmanned, jadi nggak ada pilot di dalamnya. Ini remotely kita kendalikan dari jarak jauh. Jadi ini flight control kan jadi satu yang critical, yang harus harus betul-betul apa nama safe, harus betul-betul punya apa namanya emergency condition, abnormal condition. Nah, kemudian yang berikutnya baterai. Ini baterai memang sampai sekarang pun perkembangan teknologi baterai masih masih kita tunggu ya, kita tunggu karena ini pengaruh kepada apa namanya durasi yang bisa ditempuh oleh passenger drone ini. Jadi challenge-nya itu mungkin gambarannya seperti itu sih Mas Hendy. Jadi empat tadi empat ada 5 unsur tadi itu masing-masing punya punya challenge, karena ya pada saat kita bangun ini pasaran belum belum tahu apa mana belum siap mungkin untuk mensupport, karena kebanyakan mereka kan vendor untuk pesawat konvensional ya, bukan drone Mantap. gitu. Terus kemudian akhirnya dari semua hambatan tadi itu terrangkai semuanya dan kita akhirnya berhasil untuk tes flight kemarin tuh Pak ya, yang akhirnya sampai membuat Frogs juga mendapatkan banyak recognition, nggak cuma dari dunia nasional saja, bahkan di internasional. Nah, cerita menarik apa Pak Ya, kemarin setelah kita tes flight pertama kali, kemudian kayak dengar-dengar juga sampai ke level ke presiden juga Pak. Pak Jokowi katanya mau naik jadi passenger untuk yang pertama kalinya. iya 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 ya waktu itu kita itu sebetulnya hanya mengundang beberapa wartawan lokal ya. Jadi kita waktu itu akan sebelumnya sehari sebelumnya kita udah coba terbang, ada cukup tinggi. Kemudian ketika hari waktu itu hari Sabtu ya, jadi kita mengundang wartawan lokal dan kita sebenarnya nggak nyangka bahwa ini akan jadi berita dan banyak yang memviralkan ya, nggak kita nggak apa namanya Gak expect. membayangkan bahwa itu akan jadi viral itu, sampai kemudian eh, Kementerian Perhubungan bahkan sampai meminta kita untuk menghadap, mereka mau membantu. Ini sudah ada perintah dari Pak Menteri, ini ada satu drone passenger, apa yang bisa mereka bantu untuk supaya bisa dapat sertifikasi gitu. Dan betul juga saya dengar dari Pak Jokowi ini mendengar soal ini, dan beliau menanyakan apakah saya bisa nanti apa itu melunching ini kemudian saya naik gitu kan. Jadi ini memang sudah sampai ke sana ya, karena eh, ya ini terus terang memang baru satu-satunya sih di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara ya, Heeh. pas drone passenger yang apa dibangun Mhm. itu sih. Mantap. Sampai gitu Pak ya. Tentunya pasti jadi deg-degan juga Pak waktu Pak Jokowi bilang seperti itu. Wah, ini harus gimana nih ya, persiapan macam-macam. Nah, tapi kembali ke situ lagi Pak. Untuk membuat drone ini jadi siap Pak ya, kemudian ditumpangi oleh passenger beneran dan beroperasi sampai kita akhirnya masyarakat secara umum bisa menikmati. Itu sebenarnya sejauh apa sih Pak kita dari kenyataan itu gitu kan? Karena kita tahu juga bahwa di luar negeri sana
kayak enterprise yang besar seperti Uber, terus kemudian ada Ehang dan Airbus itu juga membuat hal yang sama gitu kan, dan sudah demonstrasi prototipenya sudah ada mungkin beberapa tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang pun kita juga belum mendapatkan berita bahwa itu bisa beroperasi gitu kan, bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum. Nah, kira-kira menurut Awasro apa sih Pak yang saat ini mungkin masih jadi penghambat teman-teman untuk merealisasikan ini supaya jadi benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum? Ya, pertama dari drone-nya itu sendiri ya. Hmm. Jadi eh, saya melihat bahwa beberapa wahana yang sudah terbang itu mereka tuh baru terbang hover gitu paling, kemudian cruise beberapa apa nama waktu landing. Jadi mungkin mereka masih mencoba soal reliability, mungkin ya Hmm. reliability dari engine-nya, dari flight control-nya, lalu mungkin ada masalah dengan apa namanya support baterainya itu bisa berapa lama. Hmm. Kemudian kemudian ini soal eh, remote ya, karena ini kan kalau kita pakai telemetri kan teorinya kan hanya sekitar 40 kilo ya. Hmm. Kalau jadi kalau misalnya nanti akan dioperasikan melayani penumpang, tentu kita harus punya infrastruktur. Kemudian kita juga harus punya hub-hub untuk apa namanya landing, take off di titik-titik tertentu ya, untuk ngecas dan sebagainya. Jadi kemudian yang paling jadi pemikiran itu kan soal safety sih sebetulnya. Kan ini kan bawa penumpang ya, kecuali kalau nanti ini pesawat kargo tidak bawa penumpang, ini nanti mungkin concern terhadap regulasi nggak terlalu seperti ketika ini harus bawa penumpang. Jadi tapi apa namanya regulator di seluruh dunia itu di mana drone itu dikembangkan, mereka sudah menyambut baik. Mereka mulai melihat kemungkinan apa mereka bisa membuat aturan-aturan yang bisa dikomplain, dipenuhi oleh industri drone ini, karena ini mau nggak mau era ini akan datang. Kemudian regulasi itu juga harus siap untuk mengakomodasi gimana biar bisa apa namanya lolos sertifikasi. Hmm. Dan saya dengar Ehang ini salah satu yang sudah dapat namanya apa ya, semacam TC mungkin ya, sertifikat untuk izin bisa terbang. Nah, Kak, mungkin itu Mas Hendy tantangannya, mungkin lebih ke apa namanya ya, paling krusial sebenarnya soal safety. Bagaimana Hmm. secara operasional atau secara airworthiness ini saat ini aman ya Hmm. bagi penumpang, kemudian bisa beroperasi, nggak akan mengganggu apa namanya lingkungan. Mungkin sekitar itu sih kalau saya Hmm. melihat challenge-nya. Hmm. Hmm. Ya. Dan mungkin masih butuh setahun 2 tahun lagi ya sampai betul-betul ini secara infrastruktur, secara regulasi, kemudian apa namanya ini bisa diaplikasikan. Hmm. Hmm. Nah, emang gimana sih Pak? Maksudnya tanggapan dari pihak regulator sendiri. Maksudnya mungkin yang menghambat ini segera beroperasi kan tadi Pak Asro bilang dari sisi teknologi pesawatnya sendiri itu pasti ya jadi PR juga bagi tim Frogs untuk kemudian benar memastikan ini semuanya aman dan reliable. Tapi dari pihak regulator Ya, sendiri kan pada akhirnya juga harus menyiapkan aturan Mbak yang meregulasi ini meskipun teknologinya sudah siap, mungkin sudah sangat reliable, tapi ketika regulasinya belum ada ya nggak bisa terbang juga gitu kan. Nah itu yang akan betul masih ya. level sekarang masih kayak jadi tarik ulur kan, maksudnya kira-kira gimana Pak Asro meregulasi hal seperti ini dari apa yang sudah Pak Asro ikuti sampai saat ini. Beberapa hari kemarin juga ada pertemuan kan dengan pihak regulator yang diikuti Frogs juga, yang mungkin ini kan jadi PR juga bagi para regulator yang membuat regulasi akan bidang ini. Nah, gambarannya kira-kira sudah ada titik terang belum Pak Asro untuk regulasi akan autonomous wahana ini yang mengudara dan mungkin akan berseliweran nanti beberapa tahun kemudian? Ya, 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 ya. Jadi kemarin benar ya, betul kita sempat ketemu mereka, kami dan mereka itu sebenarnya saling saling belajar ya.
Jadi dari kami itu belajar apa sih yang harus kita penuhi untuk bisa dapat sertifikasi. Jadi ternyata harus ada tiga tahap. Pertama secara organisasi kita harus tersertifikasi. Jadi ada istilah design organization approval. Jadi kita secara organisasi itu boleh berhak merilis satu desain pesawat karena unsur-unsur organisasinya itu lengkap ya. Jadi ada bagian misalnya airworthiness-nya, dia akan ngecek memastikan gambarnya itu betul dan apa yang di lengkap juga gambarnya, lalu ketika masuk proses produksi juga betul-betul diimplementasikan dengan konsisten ya. Kemudian setelah itu kalau itu secara organisasi kita sudah dapat apa namanya approval, lalu baru secara desain kita dapat TC namanya Type Certificate. Jadi kita layak untuk membuat prototype. Prototype yang kita buat itu safe atau komplain terhadap regulasi. Lalu baru terakhir setelah kita mau produksi massal ada namanya PC ya, Production Certificate. Nah, untuk mencapai hal seperti itu kan ada regulasi yang mereka pakai itu menggunakan regulasi yang sudah eksis, yang sudah ada. Misalnya menggunakan CSR 27 itu kan dipakai untuk helikopter tapi yang kecil. Kemudian untuk engine-nya karena kita pakai electrical itu pakai CSR 33 misalnya. Jadi mereka mensosialisasi kepada kami ini loh kalau mau komplain terhadap aturan 27 ini seperti ini yang harus dipenuhi. Jadi misalnya kalau engine fail satu, lalu gimana skenario-nya? Safe landing atau apa analisanya? Jadi kita harus membuat macam value hazard analysis. Ya, ini teknis banget ya. Kalau kita membuat poultry analysis gitu ya, kita harus memastikan kepada regulator bahwa kegagalan itu kemungkinannya kecil 10 pangkat minus 9. Jadi jangan sampai ini terjadi berarti kan ya kalau 10 pangkat minus 9. Nah itu beberapa aturan itu pendekatannya menggunakan aturan yang sudah ada mas, yang sudah ada seperti tadi itu helikopter. Jadi mereka belum punya sih regulasi yang khusus spesifik untuk drone. Nah, lalu kemarin datang juga ingin tahu sebenarnya drone itu seperti apa sih proses pembuatannya. Ini kan beda dengan pesawat ya. Mereka melihat langsung, kemudian cek proses pembuatannya. Misalnya kalau di Frog kan ada bagian yang membuat conceptual design di engineering, lalu ada bagian yang menerjemahkan conceptual jadi desain, lalu dari desain nanti ini ada detail desain ya, kemudian nanti bisa diserahkan ke produksi untuk di apa namanya diproduksi di cutting, di finishing dan sebagainya, lalu sampai ke fase terakhir yaitu flight test. Mereka melihat satu-satu prosesnya udah betul, ini udah oke, gambarnya sudah ada walaupun belum lengkap misalnya. Kemudian produksinya saya produksi oke, lalu kemudian mereka juga langsung melihat proses flight testnya. Jadi mereka belajar juga sih, mereka melihat oh industri drone seperti ini ya. Mereka langsung komentar oh ini bisa kok, ini bisa kalau bisa kok mau memenuhi regulasi sekian tuh masih bisa. Mungkin harus ada improvement beberapa bagian. Nah, jadi dari pertemuan itu kita optimis sih, kita bisa kalau menuju ke sana itu kita bisa gitu Benar-benar. secara aturan. Jadi memang dengan pihak regulator akhirnya kita juga berkolaborasi Pak ya untuk kemudian kita bersemangat bareng-bareng untuk segera mewujudkan ini jadi kenyataan, bukan malah akhirnya Ya ya mungkin betul menghambat atau ya apa gitu kan Pak ya. Nah itu jadi menarik Pak ya karena ini kan bidang yang masih istilahnya masih hijau Pak ya, dan prospeknya ke depan mungkin sangat sangat luar biasa gitu kan.
apalagi di pihak luar ya kan, teknologi yang sudah dikembangkan oleh negara-negara lain mungkin juga pasti banyak yang sama gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin tentang bisnis Pak ya di bidang ini gitu kan, dan tentunya ketika kita menjadi startup pertama yang bisa menjadikan jadi kenyataan kan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri kan bagi masyarakat Indonesia juga. Tapi sebenarnya persaingannya seperti apa sih Pak yang saat itu terjadi itu? Apakah siapa sih kompetitor kita dan kira-kira roadmap ke depannya itu kalau kita nggak segera menyiapkan diri untuk kemudian siap di bidang ini kita akan kedahuluan bahkan akan terjajah lagi dengan teknologi di negara lain gitu kan. Nah itu yang terjadi sekarang seperti apa Pak? Dan gimana kira-kira roadmap ke depannya itu? Ya, bicara tentang kompetitor ya. Jadi Hmm. kalau sebetulnya yang misalnya contoh ini di sprayer ya, yang untuk petani ini, itu sudah banyak sebetulnya kompetitor kita yang apa menawarkan produk sejenis ya, Hmm. termasuk menawarkan sewanya. Hmm. Tapi mereka kebanyakan tidak membuat sendiri. Hmm. Eh, Mereka hanya beli produk dari Cina, kemudian mereka jual kembali ke petani di sini, atau mereka sebagai operator untuk penyemprotan. Tapi ada di Jogja juga malah ada itu Hmm. yang membuat eh, namanya drone. Saya juga ada kompetitor. Hmm. Tapi mereka memang tidak tidak sebesar kita sih perusahaannya, dan hanya satu produk khusus untuk Hmm. sprayer. Kemudian di Indonesia sendiri ada, di Bandung ada juga perusahaan yang untuk yang punya inisiatif ingin membuat kargo juga, Hmm. kargo yang ukurannya gede ya, Hmm. bukan delivery drone tapi untuk kargo. Itu di Bandung. Kalau Mas yang pernah dengar mungkin Kroma itu kemarin juga ikut Hmm. hadir di Jogja waktu ada di KPU. Tapi kita lebih sifatnya itu bagaimana ini di Indonesia beberapa penggiat-penggiat apa namanya yang concern kepada pengembangan drone ini bergabung jadi satu ekosistem Hmm. sebetulnya. Hmm. Jadi kalau misalnya kita mau bangun drone di Indonesia, ayo kita bikin konsorsium misalnya. Misalnya Frog mau kontribusi di frame-nya, nanti misalnya ada yang kontribusi di flight control, misalnya ada lagi yang ada Hmm. semangat seperti itu sih sebenarnya. Hmm. Nah itu kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri memang kalau kita mau main ke lebih luas lagi keluar, kalau di Jepang kemarin ada baru terbang itu di NEC ya itu. Lalu kemudian dari Turki juga kemarin barusan Hmm. berapa minggu yang lalu. Jadi mulai sih ini di sekitar Asia, tapi kalau di Asia Tenggara saya dengar baru Indonesia sih yang punya Hmm. drone passenger. Jadi Hmm. kalau eh, kompetitornya kalau di drone passenger saya kira masih cukup eh, jarang sekali yang masuk ke bidang itu. Hmm. Tapi Siap. kalau player, surveillance, kargo ini di Indonesia sendiri ada yang juga apa namanya pengembang drone sejenis seperti itu mas. Hmm. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi, teman-teman yang di Facebook atau Instagram, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Mumpung ada Pak Asro yang live sekarang di sini. Nah, mungkin terakhir Pak Asro sebelum kita akhiri. Em, Kalau teman-teman lihat di katalog portfolio Frog sudah banyak kan produk yang sudah kita hasilkan. Selain drone passenger ada surveillance, ada juga sprayer yang beberapa versi dari kapasitas yang beda-beda, juga ada kargo juga. Nah, kira-kira selain itu apa sih next thing yang sedang Frogs kerjakan saatnya yang bisa teman-teman expect untuk lihat kemudian apa Pak? Ada bocoran kira-kira buat teman-teman yang sedang kita kerjakan? Ya ini mungkin nggak akan jauh dari itu ya. Hmm. Walaupun kita sebenarnya melayani juga customize. Jadi misalnya ada dulu kita pernah mau membuat drone untuk kebutuhan inspeksi tower misalnya, pernah juga. Kemarin juga ada
ada apa pihak tertentu yang minta dibuatkan drone untuk keperluan militer. Tapi kalau dari program kita sendiri itu yang bakalan akan kita inisiasi itu Hmm. drone kargo, tapi yang bisa pilotnya itu 500 kilo. Jadi ini cukup kalau bagi kebutuhan Indonesia ini sangat-sangat relevan ya, karena Pak Mas Hendy tahu sendiri kan luasan wilayah Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau ya. Hmm. Kemudian kita butuh distribusi yang efektif, yang simple, yang cepat, gitu, yang murah. Ini ke depan ini jadi kebutuhan sih. Dan sudah banyak yang berminat dengan kargo ini yang pilotnya besar. Hmm. Jadi kalau 500 kilo kan pesawatnya memang gede mas. Kebayangkan untuk pilotnya aja 500 berarti kan MTOW-nya berapa gitu kan. Ya jadi ini mungkin bocoran dari kami seperti itu sih. Mantap, mantap. Dan kita eh, improvement ya terhadap drone passengernya supaya nanti bisa eh, lebih memenuhi aspek-aspek regulasi. Hmm. Oh, kira-kira seperti itu sih kalau informasi dari saya itu apa teman-teman hadirin pada malam ini hari ini. Oke, baik. Oke, karena mungkin nggak ada teman-teman yang bertanya di sini, mungkin bisa kita akhiri Pak Asra untuk episode Frogscast kali ini. Oke, ya. Oke, jadi begitu teman-teman, episode podcast perdana dengan tema menuju era autonomous air transport. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau komentar atau mungkin ide tentang topik ke depan yang akan dibahas, bisa tinggalkan pesan di sosial media kita, bisa di Frogs Indonesia di Facebook ataupun frogs.id di Instagram. Dan versi rekaman video ini akan juga kita upload di YouTube Frogs Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang ketinggalan bisa langsung cek ke YouTube juga dan juga bisa menyaksikan beberapa video-video rekapitulasi, dokumentasi proses dari perkembangan produk yang kita bikin. Oke, makasih Pak Asra atas waktunya sekali lagi dan makasih untuk teman-teman sudah bergabung pada Sama-sama kesempatan kali Mas ini. Hendy, makasih ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu Assalamualaikum lagi di warahmatullahi episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.